Halo, aku Apple. Di video aku kali ini aku akan membahas mengenai menstrual cup. Apa sih menstrual cup itu? Ya pokoknya intinya itu adalah pengganti pembalut yang setiap bulan kita pakai pada saat waktu menstruasi yang seperti ini loh, menstrual cup itu. Tapi sebelum aku membahas menstrual cup ini lebih dalamnya, jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya, karena aku bakal bagian video-video tips review tutorial buat kalian semua dan aku akan update setiap minggunya. Jadi jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Jadi, di video kali ini kita akan bahas mengenai menstrual cup. Yap, yang seperti ini. BTW ini aku punya menstrual cup lucu banget. Dia itu ada lope-lopenya gitu di atasnya sini. Dan aku beli satu lagi yang seperti ini. Jadi, ini kita buka aja langsung kali ya. Nah, loh, yang ini yang ujungnya ada bulan sabitnya dan ini ada lope-lopenya. Ini ukuran L yang bulan sabit dan yang lope ini adalah yang S kalau nggak salah. Ini S dan ini L gitu. Dan aku membeli satu lagi merek yang lainnya. Merek lainnya adalah G-Cup. Jadi menstrual cup itu kan adalah penggantinya si pembalut yang setiap bulan kita pakai terus kita buang gitu kan kalau udah penuh. Dan alternatif lainnya itu kita menggunakan si menstrual cup ini. Dan aku menggunakan si G-Cup ini pertama kali mens aku langsung menggunakan si G-Cup ini, dan aku malamnya aku menggantinya menggunakan yang lope yang S ini. Jadi aku pengen membandingkan dua produk ini. Yang dua ini tuh sebenarnya nggak ada mereknya, aku belinya langsung di Cina gitu, di Shopee. Nanti aku kasih link description boxnya. Jadi bagaimana ya cara pemakaian si menstrual cup ini? Padahal ini kan corongnya gede banget ya, si silikon menstrual cup ini kan lumayan besar. Jadi ada cara pemakaiannya. Tapi sebelum kalian memasukkan ini ke dalam vagina, perlu diperhatikan tangan kita itu harus benar-benar bersih. Dan kalau kukunya panjang dipotong dulu karena takutnya nanti luka, ada gesekan gitu loh kalau panjang. Terus harus bersih juga. Terus jangan lupa untuk membersihkan si menstrual cup ini sendiri. Kalau aku caranya dengan aku rebus dulu air panas. Setelah aku merebus air panas, aku diamkan di air rebusannya 3-5 menit. Setelah itu barulah aku mempersiapkan diri. Aku udah bersih nih, G-Cupnya udah bersih juga, menstrual cupnya udah bersih. Aku mempersiapkan diri duduk rileks ya kan di kamar mandi untuk mempersiapkan menggunakan si menstrual cup ini. Jadi ada caranya. Yang pertama aku menggunakan sistem U-Fold. Kalian bisa menggunakan sistem U-Fold. Jadi kalian caranya ditekan seperti ini terus dilipat. Nah, ini U-Fold apa enggak C-Fold? Kalau orang-orang bilang seperti itu. Tapi menurut aku kalau fold ini sebenarnya dia lumayan agak susah juga sih di aku masuknya. Aku lebih suka menggunakan punch down seperti ini. Tuh. Jadi kayak ini pakai jari, telunjuk ditekan seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ujungnya ini kan lancip gitu loh beb. Nah jadi yang aku masukin mulai dari sini. Menurut aku punch down ini lebih efektif menurut aku karena dia ujungnya lebih kecil dan enak banget sih langsung dimasukin. Menurut aku pertama kali pakai langsung berhasil. Nah kalau kalian susah masukinnya, kalian bisa menggunakan pelumas gitu. Kalian bisa beli di apotek pelumas gel pelumas gitu. Kalian taruh di ujung-ujung sini. Cuman kalau aku waktu itu nggak sempat beli pelumas, jadi karena udah tiba-tiba mens, jadi ya udahlah aku langsung pakai aja. Caranya cuman licin juga sih bagian vagina kita karena kan kita udah mens. Ada darah-darah mens, jadi gampang sih memasukkannya, nggak keset-keset gitu kan. Duh, aku suka banget kalau pakai si punch down ini. Terus kalau udah kalian masukin ke dalam vagina, kalian tekan, ya kan? Kalian tekan, ini misalnya vagina kita dimasukin seperti itu, kalian tekan, pas masuk dilepas. Terus gini, nanti ada bunyi pok gitu. Nah, seperti itu. Kalau udah ada bunyi seperti plok gitu, ya udah, itu berarti udah terpasang di dalam vagina dan dengan aman. Jadi kayak ada sistem vakumnya. Jadi di dalam vagina itu udah ada kayak vakumnya. Jadi kalau mau tarik-tarik gimana pun, dia nggak akan keluar. Terus misalnya kalian mau olahraga, mau berenang bahkan, itu juga nggak akan bocor. Kalau misalnya dia nggak penuh ya, kalau penuh ya pasti bocor juga. Jadi kalian harus menggunakan ini. Kalau aku sih 4 jam sekali kalau di hari ke-1 sampai ke-3, karena emang
aku menstruasi hari pertama dan ketiga itu aku pasti banyak-banyaknya. Jadi aku pasti gantinya 4 jam sekali. Untuk posisi saat menggunakannya itu ada posisi yang sangat dianjurkan gitu kan. Kalau aku sukanya kadang-kadang aku sukanya jongkok. Kalau nggak jongkok, aku kadang-kadang kakinya aku angkat satu di dudukan toilet duduk gitu, kakinya aku angkat satu. Kalau nggak ya udah duduk biasa di toilet gitu, udah pakai langsung, jadi kayak masukin gitu. Tapi aku lebih suka sebenarnya, aku lebih suka berdiri terus kakinya aku naikin satu. Itu cara paling enak banget memasukkan si menstrual cup ini dengan sistem C-fold. Jadi kayaknya aku akan mempraktikkannya karena ini aku habis mengganti dan ini baru aja aku rebus kan. Aku akan memakaikannya, bagaimana rasanya dan cepat atau enggak. Katanya orang harus relax, harus gimana-gimana. Menurut aku sih nggak juga ya. Jadi kita coba apakah dia tuh secepat itu apa enggak, ribet makainya. Nah, ini aku udah lepas celana dan kita akan mempersiapkan. Aku udah cuci tangan dan ini udah aku cuci juga. Aku mau menggunakan teknik punch down seperti ini dan aku akan masukkannya. Sebentar, kita masukkannya. Nggak akan kasih lihat sih beb, cuman ekspresinya aja gitu. Dan aku duduk aja seperti ini gitu. Dan aku masukin. Oke. Udah gitu doang. Tapi kayaknya tangan aku jadi kayak banyak darahnya. Aku mau cuci tangan dulu ya beb. Udah gitu doang, aku pakainya kayak segampang itu ya. Mungkin kalian penasaran, udah sering pakai makanya kayak biasa aja. Hey beb, ini adalah periode pertama aku penggunaan si menstrual cup itu, dan ini adalah ketiga kalinya dalam satu periode ini. Jadi ini udah hari kedua, udah biasa aja. Jadi kayak gimana ya, intinya kita tuh nggak boleh takut dulu, harus relax dan percaya bahwa dia itu aman dan nggak akan sakit sama sekali. Ini tuh nggak ada rasanya juga sih, dimasukin gitu juga kayak biasa aja, nggak sakit, nggak gimana-gimana sih menurut aku. Terus aku senengnya karena aku tuh kan kalau pakai pembalut gitu, apalagi kalau udah pakai sayap ya, tau gak sih rasanya kalau udah pakai pembalut terus pakai sayap itu rasanya gatel banget kan di selangkangan. Nah, gatelnya gesekan dari plastik si pembalut itu, kainnya si pembalut, tahu nggak sih, itu tuh bisa membuat si selangkangan kita hitam. Makanya daripada hitam gitu kan, buat kalian sudah hitam, ya udah kalian mencegahnya dan mengobatinya supaya nggak tambah hitam, nggak tambah alergi lagi dengan pembalut. Kalian bisa menggunakan si menstrual cup ini. Kalian bisa pakai merek apapun yang penting udah medical silicone grade itu udah nggak apa-apa, udah aman menurut aku. Cuman ini cuman bahan silikon yang 10 ribuan ini aku juga pakai dan aman-aman aja. Cuman yang membedakan adalah kalau di aku ini aku beli 10 ribuan dan aku akan pakai, mungkin ini aku akan pakai cuman paling 3 kali periode karena ini bukan medical grade ya. Jadi aku pakai ini paling cuma 3 bulan dan aku bakal beli lagi karena juga harganya murah juga kan. Cuman kalau si menstrual cup ini dia tuh bisa dipakai bertahun-tahun gitu loh, karena harganya cuma 160 ribuan, 167 kalau nggak salah di Shopee. Aku bakal menggunakan ini setahun sekali, aku akan membeli lagi gitu. Cuman dia itu bisa sebenarnya menstrual cup itu sebenarnya bisa dipakai sampai 5 tahun. Jadi tergantung kalian gitu loh, kan percayanya dia bisa pakai sampai berapa tahun ya. Kalau aku sih mendingan ya setahun sekali aja lah dipakai gitu, karena kan dia bahan silikon juga, apalagi dipanasin. Kalau aku kan caranya ku rebus dan kayak ini kan karet gitu, mendingan dia diganti-ganti aja karena juga harganya murah juga kan, bukan yang harganya 300 ribuan ke atas. Mungkin kalau kalian beli harganya 300 ribuan ke atas, kalian bisa menggunakannya lebih lama lagi sesuai anjuran mereka. Ada yang bisa, ada yang katanya bisa dipakai sampai 5 tahun. Jadi murah banget. Misalnya kalian beli harga 500 ribu, 300 ribu atau 500 ribu gitu, dipakai 5 tahun itu sangat worth it banget dan enak banget dipakai juga. Tadi lihat kan ekspresi aku biasa aja, kayak ya udah cepet gitu sih menurut aku. Jadi kayak tergantung keberanian kalian. Kalian harus merelakskan hati kalian dulu. Kalau aku emang kayak anaknya berani-berani aja, jadi ya udah kayak biasa aja pakainya dan sangat-sangat gampang kok beb. Kapan harus melepas si menstrual cup ini?
Kalau mau melepas menstrual cup ini kapannya? Aku kalau tergantung darah kalian ya, banyak apa enggak ya, flow kalian banyak apa enggak. Kalau aku sendiri di aku kalau harian aku menggantinya 4 sampai 6 jam gitu, misalnya pagi sampai sore aku ganti. Terus sore sampai ke pagi, sore sampai malam, terus sebelum tidur nanti aku mau pakai, sebelum tidur aku ganti dulu sampai pagi hari. Jadi aku sehari bisa ganti 3 kali, pokoknya seperti itu, sehari 3 kali ganti. Menurut aku, tapi tergantung kalian, menstrual kalian banyak apa enggak gitu. Karena ini bisa dipakai up sampai 12 jam di dalam vagina juga nggak masalah, dan rasanya juga nggak masalah. Terus gimana cara melepaskannya? Cara melepaskannya sangat gampang sekali. Jadi kalau cara melepaskannya kayak kalian ngejen pipis gitu loh. Kayak kalian ngejen, kalau udah melahirkan ngejen gitu, tapi nggak usah dijen-jen banget sampai keluar gitu loh, sampai ujungnya ini keluar ya kan. Terus nanti misalnya gini ya, ini gimana sih, gini nih, misalnya di dalam vagina tuh gini kan, ininya kan agak masuk nih, paling cuman sisa segini doang. Cuman kayaknya ini mau lepas nih, mau gunting, dia ganggu. Soalnya yang ada ininya menurut aku ganggu, dan ini bakal ku gunting habis ini. Ini misalnya gini ya, terus ini kalian kayak mau pipis gitu kan, nanti dia agak kayak keluar gitu kan, tuh serut gitu ya, misalnya keluar. Terus ini kalian pencet ujungnya, gini, kalian tarik pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau nggak bisa pelan-pelan juga ya agak kencang dikit, pakai tenaga, soalnya dia kayak di dalam tuh sistemnya vakum, jadi narik itu agak susah. Jadi kayak tarik tapi dipencet biar efek vakumnya itu kayak hilang gitu, jadi kayak darahnya keluar gitu juga kan. Terus kalian tarik, terus udah gitu doang. Terus kalian buang airnya ke toilet ya kan, terus kalian cuci sama air bersih, air yang mengalir. Kalau misalnya kalian pakai sabun, aku saranin sabunnya sabun bayi aja, yang nggak ada busanya, yang nggak ada wangi-wangiannya. Kalau bisa kalian juga, kalau nggak aku kasih rekomendasi sabun, pakai sabun dari Cetaphil, itu kan nggak ada busa, nggak ada sabun, nggak ada pewangi, nggak ada macam-macam gitu loh. Tapi kalau aku sendiri aku nggak pakai sabun, jadi aku udah cuci bersih aja, dan bahkan aku cium, ini udah aku pakai ya, yang ini yang udah aku pakai. Ini aku pakai semalaman dan dia nggak ada baunya juga sama sekali sih. Bahkan ini bukan medical silicone grade, bukan. Dan ini juga nggak ada wangi bau darah yang menyengat gitu sih, enggak gitu ya. Jadi sebelum dan sesudah menggunakan si menstrual cup ini, aku saranin untuk merebusnya dulu 3-5 menit. Terus kalau kalian masih takut gitu menggunakan G-cup ini, misalnya kalian yang teenager gitu ya, masih muda, kalian masih takut tapi pengen menggunakan ini karena kalian alergi misalnya. Kak, aku alergi pembalut, aku pengen banget tuh pakai menstrual cup. Ya udah, nggak apa-apa sih, itu pilihan kamu. Cuman kalau menurut aku, kamu mendingan konsultasi dulu ke dokter, boleh nggak sih udah menggunakan menstrual cup ini gitu. Jadi kalian mendingan konsultasi dulu nih yang sebelum menikah, boleh nggak sih menggunakan G-cup ini, gimana saran kalian, tanya juga ke orang tua gitu, atau enggak gimana baiknya aku menggunakan menstrual cup ini. Soalnya aku kalau pakai pembalut itu aku aku tuh alergi, aku sensitif karena selangkangan aku tuh kadang-kadang perih gitu. Dan yang terakhir, aku mau disclaimer bahwa aku nggak disponsori sama sekali, nggak endorse sama sekali. Ini benar-benar aku beli sendiri karena dia iklan si G-cup ini, dan aku juga nggak di endorse juga dari produknya Cina ini. Cuman nanti aku akan ngasih tahu link aku beli kedua produk ini di Shopee, dan aku kasih linknya di bawah sini aku belinya di mana. Karena aku sesuka itu sih sama menstrual cup, dan ini periode pertama, dan aku bakal pakai di periode menstruasi selanjutnya karena emang aku suka banget dan nggak ada rasanya sekali. Terima kasih menstrual cup. Lebay. Itu dulu aja video dari aku mengenai menstrual cup, dan semoga video aku ini jelas, aku menjelaskan ke kalian. Semoga video aku berbeda, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian kurang jelas, aku menjelaskannya kurang jelas, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar, nanti aku akan jawab. Kalau misalnya kalian juga baru pertama kali ingin menggunakan menstrual cup, baru tahu dan ingin menggunakan menstrual cup, semoga video aku ini membantu kalian juga, karena aku juga baru pertama kali, ini adalah periode pertama aku menggunakan menstrual cup, dan rasanya emang bener-bener nggak sakit, bener-bener nyaman, mau dipakai olahraga, renang dan segala macam bisa banget, dan enjoy banget menggunakan menstrual cup, aman banget juga.
Itu dulu aja video aku. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, karena aku bakal bagiin video-video tips review, tutorial, dan aku akan upload setiap minggunya. Dan kalau kalian pengen tanya-tanya, jangan lupa untuk di kolom komentar. Ada kolom komentar, jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye bye, see you next video.